Ya, pemirsa, Real Estate Indonesia optimis penjualan properti di tahun ini masih akan stabil meski di tengah kenaikan inflasi yang tinggi. Hal ini didasari masih tingginya kebutuhan hunian atau backlog perumahan, khususnya bagi kaum milenial. Pelaku usaha di sektor properti tidak menampik kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami tekanan baik dari global maupun domestik. Di dalam negeri, pemerintah saat ini tengah berjibaku menahan kenaikan inflasi yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan memicu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate, sehingga berdampak terhadap dunia bisnis khususnya sektor properti. Meski demikian, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia hari gini tetap optimis kinerja industri sektor properti masih tetap stabil dan terus meningkat seiring kebutuhan rumah yang masih tinggi di mana potensinya mencapai 11 juta unit rumah. Potensi penjualan dari kaum milenial yang masih tinggi dan menjadi fokus para pelaku properti di tengah pemulihan sektor properti akibat pembatasan sosial sehingga orang menunda investasi. REI juga akan fokus pada konsumen baik rumah tapak hingga masyarakat yang membeli untuk berinvestasi. Terlebih, pemerintah juga akan mendorong penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan rumah subsidi. Dan ini kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor ekonomi, terutama sektor properti. Nah, tapi kita tetap optimis ya, optimis. Kenapa optimis? Karena memang nomor satu, karena housing backlog ya, kebutuhan perumahan kita masih sangat tinggi. Ada housing backlog 11 juta unit, kemudian juga ada potensi penjualan dari kaum milenial, kemudian middle income kita yang sangat besar ya kan, itu menjadi potensi yang luar biasa. Sementara itu, dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan terus berlanjut seiring dengan berlanjutnya insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kali ini terkait dengan sektor properti, optimisme penjualannya di tengah kenaikan inflasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heri Sulistiono, Wakil Sekjen DPP Real Estate Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Heri. Ya, halo. Selamat pagi Pak Heri. Ya, boleh di-unmute Pak. Iya, halo. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Ya, salam sehat juga Pak Heri. Terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Ini menarik kalau kita cermati sektor properti ya di tengah pemulihan ekonomi kita begitu, dengan setelah berlalunya beberapa waktu lalu kita sudah terpapar dengan pandemi COVID-19. Kemudian sekarang saat ini laju inflasi nih yang tengah mengalami kenaikan. Kita update terlebih dahulu bagaimana kondisi dari sektor properti Pak Heri. Ya, memang seperti yang kita ketahui ya, sektor properti sekarang sudah mulai menggeliat kembali walaupun belum kepada posisi seperti yang semula ya dengan pasca pandemi ini. Tapi bagaimanapun juga optimisme dari kita anggota REI itu cukup besar untuk perkembangan laju kita ke depan. Cuman mengenai masalah inflasi itu juga tentunya secara langsung atau tidak langsung mungkin dapat berdampak juga, walaupun itu sektor-sektor tertentu ya tentunya ya yang bisa terdampak itu. Seperti kayak mengenai masalah kaum milenial yang memerlukan suatu perumahan, saya kira itu juga suatu pangsa pasar yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan kita dari REI. Tapi sesuai dengan kemampuan dari mereka juga, itu mungkin antara sektor pasar yang terjangkau oleh mereka, yang kemungkinan ya sekitar 2-3 M itu mungkin akan terdampak dengan adanya inflasi. Tapi mengenai masalah orang yang membeli dengan cicilan langsung itu mungkin dampaknya akan berkurang ya kan gitu. Namun demikian
apapun mengenai masalah inflasi itu juga harus kita perhatikan secara karena inflasi bisa juga mengakibatkan untuk kenaikan bahan-bahan baku mengenai pembangunan kita. Tentunya itu akan mempengaruhi harga-harga terhadap bahan-bahan baku. Namun demikian pada saat ini ya seperti yang kita ketahui hampir semua kita itu walaupun ada gini kita itu belum melakukan istilahnya menaikkan harga ya. Kita belum berani untuk menaikkan harga. Di satu sisi juga masih terbatasnya kemampuan daya beli dari yang ada di dalam masyarakat kita dengan dampak pandemi kemarin yang terus-menerus juga faktor inflasi mungkin juga itu bisa mempengaruhi juga sehingga kita juga kebanyakan dari rekan-rekan kita itu masih belum berani untuk melakukan kenaikan harga untuk sementara itu. Baik, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan untuk penjualan properti sendiri ini Pak Heri, ini kan dari awal tahun sampai dengan hari ini pun inflasi terus mengalami kenaikan. Apakah sudah ada dampak begitu dari sisi penjualan yang sudah mulai ada penurunan kah atau masih stabil sebenarnya? Penjualan memang dibandingkan yang sebelumnya ya. Sekarang udah mulai ada peningkatan. Cuman terus terang di masalah ini kita kan menghadapi masalah penjualan terhadap mereka yang terkena dampak inflasi. Ini memang agak sedikit menyulitkan. Cuman kemarin dengan adanya bantuan dari pemerintah ya mengenai masalah pembebasan itu juga sedikit mengangkat ya, terutama sektor yang di bawah 5M kan kemarin mendapat bantuan untuk itu ya. Itu saya kira itu dampaknya cukup membantu bagi konsumen untuk mendapatkan properti yang mereka inginkan. Gitu. Oke. Anda sebutkan tadi Pak Heri bahwa teman-teman di REI belum menaikkan harga jualnya. Apakah ini akan menggerus margin juga nantinya? Meskipun kita lihat ini angka penjualan dan katakan sudah mulai meningkat kembali meskipun laju inflasi juga mengalami kenaikan. Pak Heri. Saya kira gini, memang bisa menaikkan margin nanti mengenai masalah harga jual. Tapi di satu sisi memang kita masih kayak wait and see ya. Kita melihat gaya kemampuan dari konsumen kita juga, terus inflasinya sejauh mana itu berdampak terhadap nilai kos yang untuk pembangunan kita kan gitu. Sepanjang itu masih dalam tanda kutip masih dalam bentuk bisa di cover dan tidak merugi, mungkin kita masih tetap mengutamakan untuk sementara itu untuk tidak menaikkan dulu gitu. Kita belum berani menaikkan dulu gitu. Kecuali nanti kalau memang sudah tidak bisa tidak bisa di cover lagi, otomatis itu tidak ada pilihan ya saya kira. Oke, itu dia upaya untuk menekan margin demi menjaga pangsa pasarnya juga terjangkau ya dengan daya beli masyarakat yang juga mungkin bisa dikatakan tengah mengalami tekanan juga ini Pak Heri. Kalau kita bicara mengenai jenis propertinya nih yang mungkin saat ini bisa Anda sampaikan yang mengalami pertumbuhan itu yang rumah tapak perumahan begitu atau apartemen nih, karena seiring dengan tadi Anda katakan juga millennials mendominasi juga untuk daya beli saat ini, mereka lebih senangnya yang mana nih? Ya, kalau lifestyle biasanya itu milenial itu sudah ke apartemen ya kayak hidupnya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada juga yang masih mereka menganggap bahwa landed itu merupakan suatu impian mereka juga gitu. Cuman mungkin kalau di dalam kota-kota besar untuk landed itu akan susah untuk terjangkau oleh kaum milenial ya. Kalau di kota-kota besar otomatis yang bisa mereka lakukan ya mungkin di apartemen ya. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan inflasi. Kita akan cermati dari Desember tahun lalu, kita lihat tercatat 1,87% secara tahunan atau year on year. Kemudian di bulan Januari naik 2,18%, kemudian sempat turun ke 2,06%. Dan setelah Februari, laju inflasi terus mengalami kenaikan hingga menyentuh 4,35% di bulan Juni tahun 2022. Lanjut kita cermati karena
banyak pihak juga mengkhawatirkan dengan laju inflasi yang semakin tinggi, Bank Indonesia akan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan. Karena kita tahu sudah dalam 15 bulan terakhir lah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Nah, ini yang akan kita tanyakan nanti dengan narasumber Pak Heri Sulistiono. Apakah nanti ada peluang misalnya dinaikkan semakin menekan sektor properti atau tidak. Berikutnya, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Ini juga seiring dengan tekanan global, kemudian banyak bank sentral di dunia menaikkan suku bunga acuannya, kemudian ikut menekan dari nilai tukar rupiah. Ini juga kaitannya dengan sejumlah rantai pasok secara global yang menjadi kendala. Ya, terakhir tercatat dari data Gisdor, Jakarta Interbank Dollar Rate, ini kita lihat Rp15.015 per dolar Amerika menjadi level yang tertinggi ya dari tanggal 23 Juni 2022. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heri Sulistiono, Wakil Sekjen DPP Relsat Indonesia. Ya, Pak Heri, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, inflasi memang terus bertambah. Anda katakan memang ini belum berdampak ya terhadap sektor properti khususnya dari sisi penjualan. Tapi bagaimana dengan peluang apabila nanti Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan? Apa yang dicermati teman-teman dari REI ini, Pak? Prihatinkan kita semua ya mengenai masalah inflasi maupun kondisi mengenai masalah nilai tukar kita. Ya. Memang kita mengharapkan memang kondisinya stabil supaya kita itu bisa kembali pulih ya. Kita kan udah pukulannya bertubi-tubi ya. Betul, mulai dari pandemi kemarin terus dengan adanya sekarang udah kita mulai sedikit demi sedikit mulai bangkit lagi, di mana sektor properti ini kan membawa istilah gerbong perekonomian yang cukup besar ya. Betul, kalau multiplier efeknya Pak ya? Ya, multiplier efeknya itu cukup besar, bisa sampai 140-an ya, industri yang bisa ikut bergerak bersama-sama dengan industri properti gitu loh. Jadi mengenai masalah inflasi ini memang selama ini itu dampaknya terhadap konsumen-konsumen yang mereka harus melakukan KPR ke bank itu pasti terdampak. Tapi mungkin kalau konsumen yang ke atas ya, yang mereka pembeliannya dengan cicilan bertahap atau dengan cash itu mungkin tidak begitu pengaruh ya mungkin gitu. Cuman masalahnya yang backlog kita itu kan kebanyakan di bidang-bidang yang milenial ya, anak-anak milenial yang memang pembeliannya biasanya itu harus melalui KPR. Nah ini yang kalau sampai terjadi inflasi terlalu tinggi dan BI itu juga menaikkan, itu sangat dikhawatirkan akan justru menekan untuk daya beli mereka kan gitu loh. Ya ini yang kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi karena terus terang sekarang ini kita udah mulai optimisme dari rekan-rekan di DPP untuk agar properti kita sampai akhir tahun ini bisa terus meningkat gitu. Memang bisa kita lihat trennya ya, tren itu kadang-kadang properti itu ada naik turun juga di bulan-bulan Juli gini. Ini bersamaan dengan sekolah ya, anak-anak sekolah segala macam itu kadang-kadang juga kita ada penurunan sedikit dan ke depannya setelah pasca sekolah itu biasanya ada tren juga naik gitu. Dan mudah-mudahan sih inflasi sama dolar ini bisa segera teratasi dan tidak membawa dampak untuk kenaikan. Kalau ada kenaikan tentunya itu akan menekan sektor kita juga. Betul, karena kita tahu para pengembang memang tidak menaikkan harga, tapi sampai kapan ini bisa bertahan begitu ya Pak Heri ya? Ya, di tengah sampai kapan? Karena terus terang kalau nanti semua harga-harga pada naik, harga pembangunan naik lah, itu apakah kita bisa bertahan sampai untuk tidak menaikkan? Tapi selama ini yang saya dengar dari kebanyakan dari teman-teman itu masih belum berani menaikkan.
mungkin yang mungkin minatnya yang tinggi aja, mungkin dia baru bisa melakukan kenaikan. Memang kalau kita bicara mengenai pertumbuhan dari penjualan sendiri untuk properti, Pak Heri, rentangnya kalau kita bicara ini prosentase ya, berapa persen sih Pak kenaikan yang terjadi di tahun ini? Kemarin masih dihitung juga ya sama rekan. Terus terang dengan adanya dampak kemarin ada bantuan mengenai masalah PPNBP itu, ya itu memang ada pengaruh terhadap properti dengan harga sampai 5M ya. Okay. Itu ada juga karena mereka yang menggunakan fasilitas itu tentunya mereka akan melakukan itu. Tentunya itu akan membawa dampak kepada pemasaran yang di sektor tersebut kan gitu loh. Ya, tapi dan itu diperpanjang ya Pak Heri ya untuk kebijakan ini lagi kemarin memang dibahas terus. Ya kalau kita berharap dari mungkin bisa diperpanjang karena supaya mereka sampai kita bisa pulih kembali lah. Okay. Baik, nah lantas bicara mengenai rentang harga yang tadi sempat tertunda ini, berapa ini yang saat ini mungkin sesuai dengan kantong konsumen properti di Indonesia saat ini? Memang di sini ya kalau kita harga itu memang kita kayak kalau yang milenial gitu ya, kalangan milenial itu mungkin rentang harga antara 2M sampai maksimal 3M itu mungkin bagi dia masih mungkin bisa terjangkau dengan mereka melakukan KPR ya. Okay. Tapi mungkin kalau di atas itu bagi yang milenial juga sudah agak berat kan gitu. Tapi kalau yang backlog yang di tingkat bawah tentunya itu subsidinya dari pemerintah ya tentunya. Karena untuk rumah-rumah yang bersubsidi itu segala macam itu mungkin saya kira itu di sektor bawah itu juga perlu diperhatikan karena itu adalah backlog kita juga. Tapi mengenai masalah yang ke atas, yang menengah ke atas, yang dalam tanda kutip itu sebagai dalam bentuk pembelian dalam bentuk investasi, mungkin mereka yang mungkin wait and see, mungkin lebih baik di mana gitu untuk investasi kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari polanya saat ini, backlog perumahan yang ada di Indonesia sudah mencapai berapa begitu, Pak Heri? Itu sudah cukup besar itu. Tempo hari dari ada 11 juta kurang lebih gitu? 11 juta aja. Wow. Tapi ya dari backlog itu sebetulnya kan memang ini harus ada kebersamaan ya. Dari bukan hanya tanggung jawab dari kita rekan-rekan developer dari RE juga, tapi dari pemerintah juga. Karena sebetulnya kalau backlog itu yang di tingkat bawah itu sebetulnya kan pemerintah itu yang bertanggung jawab untuk istilahnya membangun dan menyediakan untuk perumahan bagi rakyat kan gitu. Baik. Jadi memang backlog yang tingkat bawah tentunya walaupun itu bisa kerjasama dengan kita dari RE dengan rumah subsidi, tapi memang itu harus ada bentuk karena sekarang mengenai masalah kayak harga tanah segala macam. Rumah itu kan semuanya harganya kalau rumah subsidi kan ditentukan oleh pemerintah kan gitu. Okay. Harganya ditentukan oleh pemerintah dan mereka yang boleh menjual oleh pemerintah. Jadi memang di sini memang harus ada kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha juga ya dari rekan-rekan RE supaya semuanya itu backlognya bisa kita atasi sama-sama. Gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi kemampuan produktivitas, ini bicara mengenai kemampuan para pengembang perumahan. Setahun berapa unit Pak? Yang ini kalau kita bicara mengenai backlog yang masih 11 jutaan ini. Kemarin kan kita sudah mengejut ya mengenai masalah berapa dari rekan-rekan kita itu juga semua dengan untuk kita kerahkan. Tapi kemarin itu kan terhambat dengan adanya beberapa regulasi yang ternyata itu ikut berdampak juga kan gitu loh.
sekarang mengenai masalah IMB kan diganti dengan PBG kan. Dan itu ternyata juga belum semua daerah itu siap kan gitu loh. Jadi mengenai masalah rencana yang kemarin sudah direncanakan oleh antara pemerintah dengan kita teman-teman pengembang juga, kadang-kadang juga itu kemarin itu agak terkendala juga dengan adanya perubahan regulasi itu. Terus terang perubahan dari IMB ke PBG itu juga agak sedikit apa istilahnya untuk mencapai target itu agak kurang terpenuhi gitu. Oh, itu masih menjadi PR lah yang harus segera dituntaskan ya kalau kita bicara mengenai kebijakan yang mungkin belum terdeliver dengan baik dari pusat ke daerah begitu ya Pak Heri. Ya Pak Heri, kita akan lanjutkan kembali mengenai kebijakan dari pemerintah. Sebenarnya sudah cukup fokus ini untuk mendorong kinerja dari sektor properti di tanah air. Tapi menurut Anda apakah masih ada bottleneck juga yang harus diselesaikan ini Pak Heri? Ya, sebetulnya maksud dan tujuannya pemerintah udah baik. Kita ingin mendorong semua. Dan itu juga regulasinya juga sudah dibikin sedemikian rupa untuk membantu dan mendorong. Tapi kadang-kadang dampak yang tidak kita hindari, kadang-kadang itu berada juga gitu. Okay. Seperti mengenai masalah kemarin antara perubahan dari IMB ke PBG itu ternyata ada juga dampaknya kepada sektor properti ini, termasuk itu juga penyerapan terhadap bantuan pemerintah untuk penjualan yang PNBTP juga itu juga tidak begitu karena kita untuk mengadakan perumahan baru itu terbentur dengan peraturan yang ini masih belum walaupun sudah didorong dari segala segi ya, ternyata masih banyak kendalanya. Kendalanya antara lain yaitu mengenai masalah ini harus ditunjang oleh untuk retribusinya, untuk itu harus ada perdanya gitu loh. Nah yang dulu itu kalau IMB itu sudah ada masing-masing daerah sudah punya perda, tapi untuk PBG ini belum semuanya. Jadi itu yang menjadikan kendala. Gitu. Ya. Karena proses dari pembuatan atau penyusunan perda sendiri harus melibatkan juga entah itu eksekutif dan juga legislatif begitu ya Pak Heri. Jadi mungkin takes time lagi nih. Siap. Dan itu kan memang proseduralnya kan juga memang harus kita ketahui juga tidak mudah kan. Memang kita harus ada think tank antara pemerintah dengan DPRD-nya kan, pemerintah daerahnya. Nah, solusi dari teman-teman REI sendiri mengatasi kondisi yang ada saat ini sambil tetap upaya mengejar backlog tadi bagaimana Pak Heri? Ya, kita terus dengan stakeholder ya. Makanya kemarin dari DPP REI juga kita langsung ketemu ke Mendagri supaya juga pemerintah daerah itu bergerak cepat secepat apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat juga kan gitu loh. Jadi kita makanya kemarin sudah dikeluarkan SKB juga untuk membantu itu juga kan gitu. Nah itu semoga semuanya itu bisa diterjemahkan secara baik di daerah untuk bisa dilaksanakan secepatnya. Semoga ini bisa membantu juga supaya backlog juga kita ini bisa teratasi gitu. Baik, Pak Heri, target bagaimana sampai dengan akhir tahun ini untuk penjualan properti kita? Target sampai akhir tahun kebanyakan dari teman-teman kita itu masih optimis ya, masih optimis. Mengingat kita juga punya tanggung jawab moral bahwa sektor properti itu juga menyumbang untuk roda perekonomian yang multiplier efeknya. Tentunya yang kendala-kendalanya ini yang mudah-mudahan bisa diatasi secara bersama-sama, baik itu oleh anggota kita maupun dari pemerintah sendiri gitu ya. Baik, itu dia untuk sektor properti Indonesia yang masih terus berjibaku begitu di tengah optimisme kebangkitan ekonomi, tapi tetap saja tantangan masih ada karena tadi ada kenaikan laju inflasi dan semoga seperti yang Anda harapkan BI tetap mempertahankan suku bunga acuannya Pak Heri ya. Baik Pak Heri, terima kasih banyak ini atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Heri. Salam sehat sama-sama Pak.